Ya, Bapak mulai aja ya. Halo, bisa mendengar suara Bapak? Bisa, Pak. Mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, saya akan absen terlebih dahulu. Ade Irma Putriani Pak hadir? Ade Irma izin, Pak. Izin, ya. Ahmad Hanif Nur Mufidi? Belum ya. Aliyah Dwi Wulan Suciati? Hadir, Pak. Angelika hadir? Hadir. Oh iya. Anisha Dwi Maharani? Anissa izin, Pak. Izin, ya. Ataya Tanuhita? Belum ya. Belinda Sucita Arisanti? Ada, Pak. Ya. David Harley? Ada, Pak. Ya. Dea Vinka? Ada, Pak. Ya. Jenny Sabila? Ada, Pak. Ya. Dinda Ayu Pramadita? Ada, Pak. Oh ya. Fitri Innova? Belum ya. Hilda Afiatu Zahra? Belum ya. Ilham Nurjidan? Indah Ilmiati? Ada, Pak. Ya. Irensia Oktaviani? Belum ya. Laila Dwi Ramadhani? Belum ya. Liber Pardomuan? Hadir, Pak. Ya. Mega Cahyakinanti? Hadir, Pak. Oh, ya. Muhammad Mi'raj? Belum ya. Muhammad Fadil Sanjaya? Belum ya. Muhammad Afzal? Hadir. Oh, ya. Muhammad Irsyad Maulana? Hadir, Pak. Ya. Nabila Nada Nisrina? Hadir, Pak. Oke. Namira Anjani? Ada. Oke. Naufal Al-Hakim? Belum ya. Nia Imroatus? Hadir, Pak. Oke. Nur Rizky? Hadir, Pak. Reni Astuti? Hadir. Oke. Rian Raya Rabani? Belum ya. Safira Nur Karimah? Belum ya. Sandrina Aiswarya? Belum. Sofia Handini? Hadir, Pak. Velika Firantinur? Hadir, Pak. Oke. Akan menampilkan slide terlebih dulu.
Apakah PPT-nya sudah kelihatan? Saya belum, Pak. Belum. Yang lainnya sudah kelihatan? Belum, Pak. Belum, Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Ini sih sudah kelihatan PPT-nya. Sudah, Pak. Sudah. Tidak ada. Oke. Pada pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan menjelaskan tentang Kingdom Protista dan Kingdom Monera. Ya, pertama Bapak akan menjelaskan tentang Kingdom Protista. Terlebih dahulu akan menjelaskan tentang ciri-ciri Kingdom Protista. Kingdom Protista itu memiliki membran inti sel atau biasa disebut eukariotik. Selnya ada yang uniseluler atau bersel satu dan ada pula yang multiseluler atau bersel banyak. Beberapa spesiesnya memiliki pigmen warna. Sistem jaringannya belum jelas. Beberapa bersifat autotrof atau bisa menciptakan makanannya sendiri, dan sebagian lainnya bersifat heterotrof. Hidupnya itu secara berkoloni atau soliter. Untuk klasifikasi protista itu digolongkan menjadi 3. Yang pertama, protista mirip jamur. Yang kedua, protista mirip tumbuhan atau biasa disebut alga. Yang ketiga itu protista mirip hewan atau biasa disebut protozoa. Yang pertama terlebih dahulu itu protista mirip jamur. Itu dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama kelas Myxomycota atau biasa disebut jamur lendir. Pada kelas ini itu memiliki beberapa sifat yang mirip dengan jamur sejati. Struktur vegetatifnya disebut plasmodium. Merupakan massa sitoplasma inti banyak dan tidak dibatasi oleh dinding yang kuat. Itu contoh spesiesnya Fusarium polycephalum. Bisa dilihat ini gambar dari Fusarium polycephalum.
Contoh spesies yang kedua, Dictyostelium discoideum. Bisa dilihat ini gambar yang Dictyostelium. Lanjut ke kelas yang kedua, itu Oomycota atau biasa disebut jamur air. Tubuhnya itu tersusun atas benang hifa tidak bersekat dan mengandung banyak nukleus. Oomycota ini berkembang biak secara seksual dan aseksual. Contoh spesiesnya Saprolegnia. Gambarnya seperti ini, Saprolegnia. Contoh spesies yang selanjutnya Phytophthora dan Plasmospara viticola. Ya, lanjut ke kelas yang ketiga. Kelas Acrasiomycota atau biasa disebut jamur lendir bersekat. Acrasiomycota itu berbeda dengan Myxomycota. Acrasiomycota itu tetap mempertahankan identitasnya sebagai satu sel, merupakan individu utuh yang terpisah oleh membran, terutama pada saat membentuk agregat di salah satu tahap siklus hidupnya. Acrasiomycota itu organisme haploid, sedangkan pada kelas Myxomycota itu organisme diploid, memiliki tubuh buah yang berfungsi sebagai alat reproduksi aseksual dan umumnya tidak memiliki fase berflagel. Ini contoh gambar dari Acrasiomycota. Apakah slide-nya sudah berganti? Belum, Pak. Belum. Udah. Udah, oke. Untuk kelompok selanjutnya itu protista mirip tumbuhan. Protista mirip tumbuhan uniselular itu sering disebut juga fitoplankton. Sedangkan protista mirip tumbuhan multiselular sering disebut juga alga. Adapun ciri-ciri alga sebagai berikut. Ukurannya yang beraneka ragam, ada yang berukuran mikroskopis, itu tidak tampak mata telanjang seperti Navicula. Ada juga yang berukuran makroskopis seperti Macrocystis yang mencapai puluhan meter. Alga itu ada yang uniseluler dan multiseluler. Untuk yang uniseluler, hidupnya berkoloni dengan bentuk-bentuk yang unik seperti bentuk bola, koma, ataupun cakram. Alga yang multiseluler berbentuk seperti benang dan lembaran. Reproduksinya dengan dua cara, dengan cara seksual dan aseksual. Habitatnya sebagian besar di lingkungan berair, seperti kolam, danau, sungai, laut, rawa, tanah basah, batu, dan pohon. Ya. Selanjutnya kita memasuki klasifikasi protista mirip tumbuhan. Itu ada 6 filum. Yang pertama, filum Eplenophyta.
Bentuk tubuhnya itu berbentuk oval memanjang, bersifat motil atau aktif bergerak. Habitatnya di air tawar, di dalam tanah, dan tempat lembab. Filum Eclenophyta mempunyai ciri-ciri mirip hewan dan tumbuhan. Dianggap mirip hewan karena selnya tidak berdinding, bergerak bebas, dan berbintik mata. Mirip tumbuhan karena memiliki klorofil A, klorofil B, dan karoten untuk berfotosintesis. Filum Eclenophyta itu contoh spesiesnya Euglena viridis. Seperti ini contoh gambarnya Euglena viridis. Untuk film yang kedua, Chrysophyta. Chrysophyta memiliki pigmen warna keemasan dan juga memiliki pigmen karoten, xanthofil, klorofil A, dan klorofil C. Bersifat autotrof. Contoh spesiesnya Navicula. Seperti ini ya, contoh gambar dari spesies Navicula. Untuk film yang ketiga, Basilaryophyta yang diatom. Itu ciri-cirinya tubuhnya bersifat simetris bilateral atau simetris radial, bersifat autotrof, memiliki dinding sel yang kaku yang terbuat dari zat pektin dan silika. Film yang keempat, film Pyrophyta. Bersifat motil atau aktif bergerak, memiliki flagela, bersifat autotrof. Film Pyrophyta itu disebut juga dinoflagellata. Tubuhnya tersusun atas satu sel dan berdinding sel. Dapat bergerak aktif. Habitat di laut, bersifat fosforesensi atau memancarkan cahaya. Contoh spesiesnya Noctiluca sp. Bisa dilihat ini gambar dari Noctiluca sp. Untuk film yang kelima, film Rhodophyta. Memiliki ciri-ciri sebagian besar multiseluler atau bersel banyak, bersifat autotrof. Habitatnya sebagian besar di laut dan sebagian kecil di air tawar. Memiliki pigmen klorofil A, klorofil B, phycoerythrin, dan pigmen karoten. Reproduksi vegetatif membentuk tetraspora dan reproduksi generatif dengan cara oogami. Contoh spesiesnya Eoseuma spinosum. Contoh gambarnya seperti ini. Ini dengan rumput laut. Untuk film yang terakhir, Chlorophyta. Memiliki ciri-ciri bersifat autotrof. Tubuhnya mengandung klorofil dan berwarna hijau. Memiliki pigmen klorofil A, klorofil B, karoten, dan xanthofil. Tubuhnya yang uniseluler seperti benang, lembar, dan seperti tumbuhan tinggi. Reproduksi
vegetatifnya dengan cara pembelahan biner, fragmentasi benang atau koloni, pembentukan zoospora, dan reproduksi generatifnya dengan cara konjugasi dan fertilisasi. Contoh spesiesnya Chlorella sp. Selanjutnya itu protista mirip hewan atau protozoa. Habitatnya di air tawar, air laut, air payau, dan ada juga yang hidup di dalam tubuh organisme multiseluler. Seluruh kegiatan hidupnya dilakukan oleh sel itu sendiri dengan menggunakan organel-organel antara lain membran plasma, sitoplasma, dan mitokondria. Berkembang biak dengan cara aseksual, yaitu dengan cara pembelahan biner dan membentuk spora. Sedangkan berkembang biak dengan cara seksual itu melalui konjugasi. Protista mirip hewan ini memiliki alat gerak berupa silia, flagel, dan kaki semu atau pseudopia. Apakah slide-nya sudah berganti? Halo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Lanjut. Untuk film protozoa itu dibagi menjadi 4 kelas. Kelas yang pertama, kelas Rhizopoda atau Sarcodina. Itu memiliki ciri-ciri alat geraknya menggunakan kaki semu yang berfungsi untuk bergerak dan menangkap mangsa. Habitatnya itu hidup bebas di dalam air laut dan air tawar. Berkembang biaknya dengan cara pembelahan biner. Untuk contoh spesiesnya itu ada amoeba. Gambarnya seperti ini, amoeba. Untuk contoh spesies lainnya itu ada Entamoeba histolica. Itu ditemukan di usus halus manusia. Penyebab dari penyakit disentri muba. Ada juga Entamoeba coli. Itu ditemukan di usus besar manusia. Itu penyebab penyakit diare. Selanjutnya Entamoeba gingivalis. Itu ditemukan di dalam rongga gigi. Itu penyebab rusaknya gigi dan gusi. Untuk kelas Ciliata memiliki ciri-ciri alat geraknya berupa bulu getar atau silia. Bertujuan untuk menangkap makanan dan untuk menerima rangsangan dari lingkungan. Habitatnya banyak ditemukan di tempat yang berair. Umumnya mempunyai bentuk yang oval. Contoh spesiesnya itu ada Paramecium caudatum. Gambarnya seperti ini, Paramecium caudatum. Untuk contoh spesies lainnya itu ada Nyctopterus ovalis, Stylonychia, dan Balantidium coli. Ini Balantidium coli hidupnya di dalam kolon manusia atau usus besar manusia.
Untuk kelas yang ketiga itu ada kelas flagellata. Itu memiliki ciri-ciri alat geraknya berupa flagel atau bulu cambuk. Habitatnya di dalam air dan parasit pada hewan dan manusia. Berkembang dengan cara aseksual itu dengan cara pembelahan biner dan seksual dengan cara konjugasi. Contoh spesiesnya itu ada Eglena viridis. Nih, seperti ini contohnya Eglena viridis. Selanjutnya itu kelas yang keempat, kelas Sporozoa. Kelas Sporozoa itu memiliki ciri-ciri tidak mempunyai alat gerak. Cara bergeraknya dengan mengubah kedudukan tubuhnya. Hampir dari semua spesies ini bersifat parasit. Contoh spesiesnya itu ada Plasmodium. Seperti ini contohnya. Gambar dari Plasmodium. Sebelum Bapak lanjut ke Kingdom Monera, ada yang mau ditanyakan? Halo? Halo? Ada yang mau ditanyakan apa lanjut? Lanjut, Pak. Oke, kita lanjut saja ya. Selanjutnya itu ada Kingdom Monera. Kingdom Monera memiliki ciri-ciri tersusun atas satu sel atau biasa disebut uniseluler. Bentuknya itu bervariasi. Ada yang basil, kokus, dan spiral. Memiliki dinding sel. Pada Eubacteria, dinding selnya mengandung peptidoglikan. Pada Archaebacteria, dinding selnya tidak mengandung peptidoglikan. Tidak memiliki organel bermembran. Ya, klasifikasi Kingdom Monera itu dibagi menjadi dua kelompok. Itu ada Eubacteria dan Archaebacteria. Kelompok yang pertama itu ada Eubacteria. Memiliki ciri-ciri mikroorganisme dengan rata-rata panjang 2-3 mikrometer, lebarnya 1-2 mikrometer, dan berdiameter 1 mikron. Yang kedua itu bersifat uniseluler. Yang ketiga, ciri yang ketiga itu bentuk selnya relatif tetap karena dinding selnya tersusun atas peptidoglikan. Ciri-ciri yang keempat, mampu membentuk endospora. Yang kelima, struktur tubuhnya tersusun atas kapsul, dinding sel, membran plasma, sitoplasma, DNA, mesosom, ribosom, dan plasmid.
Nah, seperti ini gambar dari bakteri atau eubakteria. Eubakteria itu memiliki flagel dan memiliki pilus atau rambut-rambut kecil. Selanjutnya itu pengelompokan eubakteria. Itu dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan, yang pertama itu berdasarkan cara mendapatkan makanan. Itu ada 2 bakteri heterotrof atau bakteri yang bergantung pada mikroorganisme lain. Ada 2 bakteri parasit. Contohnya Mycobacterium tuberculosis. Seperti ini contohnya dari Mycobacterium tuberculosis, gambar seperti ini. Bakteri saprop, contoh spesiesnya Escherichia coli. Untuk bakteri autotrof atau bakteri yang dapat menyusun makanan berupa bahan organik dari bahan anorganik. Itu ada 2 bakteri fotoautotrof, memperoleh sumber energi dari matahari. Itu contoh spesiesnya Bacterochlorophylla dan Bacteropurpurin. Selanjutnya itu bakteri kemoautotrof atau memperoleh sumber energi dari energi kimia. Contoh spesiesnya itu ada Nitrosococcus, Nitrobacter, dan Nitrosomonas. Ya, ini gambar dari bakteri Nitrosomonas. Yang kedua itu berdasarkan bentuk. Ada 3. Ada basil, kokus, dan spiral. Untuk yang basil itu bentuknya seperti batang atau tongkat. Bentuknya itu dibagi menjadi 3. Monobasil, diplobasil, streptobacillus. Monobasil itu tunggal tersusun dari 1 basil. Bisa dilihat ini monobasil bentuknya seperti ini. Tunggal itu 1. Contoh bakterinya itu ada Lactobacillus, Escherichia coli, dan Salmonella typhi. Untuk yang kedua itu diplobasil, bergandengan 2-2. Contoh bakterinya itu ada Azotobacter. Yang ketiga Streptobacillus. Memiliki bentuk bergandengan panjang seperti rantai. Seperti ini. Contoh dari Streptobacil, gambarnya seperti ini. Contoh bakterinya itu ada Bacillus anthracis dan Streptobacillus moniliformis. Untuk bentuk yang kedua itu ada kokus. Bentuknya itu seperti bola. Ini ada monokokus, bentuknya tunggal, diplococcus,
Bisa dilihat ini bentuk-bentuk dari bakteri yang bentuknya kokus. Streptococcus, Sargina, Tetracoccus. Untuk bentuk yang ketiga itu spiral. Bentuknya seperti spiral atau bengkok. Itu dibagi menjadi 3 bentuknya. Ada vibrio, spiral, spiroseta. Seperti ini. Yang ketiga itu berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen. Itu ada 2, bakteri aerob dan bakteri anaerob. Bakteri aerob itu bakteri yang membutuhkan oksigen. Contoh bakterinya itu ada Acetobacter, Nitrobacter, Nitrococcus, dan Nitrosomonas. Untuk yang bakteri anaerob itu bakteri yang tidak membutuhkan oksigen. Contoh spesiesnya itu ada Lactobacillus, Clostridium, Streptococcus, Bacillus, Escherichia, dan Enterobacter. Yang keempat itu berdasarkan jumlah dan kedudukan flagel. Ada monotrik, itu memiliki flagel 1 flagel. Amfitrik itu flagelnya terdapat di 2 ujung. Trophotric ini sepertinya. Peritric. Kita lanjut ke kelompok yang kedua, Archaebacteria. Itu memiliki ciri-ciri struktur tubuhnya sederhana, ukuran tubuhnya 0,1 sampai 200 mikrometer. Organisme prokaryotik, dinding selnya tidak memiliki peptidoglikan, membran plasmanya mengandung lipid, hidupnya itu berkelompok atau soliter, hidupnya sendiri. Ciri yang ketujuh itu bentuknya bervariasi, ada yang bulat, batang, spiral, atau persegi panjang. Lanjut ke pengelompokan Archaebacteria. Itu dibagi menjadi 3. Archaebacteria metanogen, Archaebacteria ekstrim thermophil, dan Archaebacteria ekstrim halofil. Untuk yang Archaebacteria metanogen itu merupakan mikroorganisme anaerob dan heterotrof yang dapat menghasilkan metana. Tumbuh dan berkembang dengan baik pada suhu 98 derajat Celcius dan tidak mampu bertahan hidup di bawah suhu 84 derajat Celcius. Contoh bakterinya itu ada Lachnospira multipara dan Ruminococcus albus. Seperti ini contoh gambar dari Lachnospira multipara. Untuk yang kelompok yang kedua itu Archaebacteria ekstrim thermophil atau bakteri yang hidup di lingkungan yang dengan suhu ekstrim. Itu merupakan mikroorganisme anaerob chemoautotrof
yang menggunakan belerang atau sulfur sebagai akseptor hidrogen untuk respirasinya. Contoh bakterinya itu ada Sulfolobus solfataricus, Geogema pyrodictyum. Seperti ini gambar dari Sulfolobus solfataricus. Untuk kelompok yang ketiga itu ada Archaebacteria extreme halophile atau bakteri yang suka garam. Hidup di lingkungan dengan konsentrasi garam yang tinggi, 10 kali salinitas air laut. Organisme ini menggunakan garam untuk membentuk ATP. Contoh bakterinya itu ada Halobacterium halobium dan Halobacterioides halobius. Ya, seperti ini gambar dari Halobacterium halobium. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Apa sudah jelas? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Ada. Berarti sudah jelas ya sama materinya? Iya, Pak. Oh, Jelas, Pak. jelas. Kalau ya, kalau sudah jelas sama materinya,
Kalau sudah jelas sama materinya, ini Bapak punya 4 soal. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah. Oke, sekarang kalian kerjakan. Bapak beri waktu 5 menit. Nanti kita bahas bareng-bareng. Ya. Sudah selesai apa belum? Halo? Belum, Pak. Ya, saya tunggu.
Ya. Siapa yang mau jawab nomor 1? Bapak akan kasih poin plus. Halo? Siapa yang mau jawab nomor 1? Ayo, siapa yang mau jawab nomor 1? Halo? Siapa yang mau jawab nomor 1? Bapak akan kasih poin plus. Aku, Pak. Siapa namanya? David. David. Ya, Ciri-cirinya benang hifa tidak bersekat. ya. Terus? Terus dinding selnya terdiri dari selulosa. Ya. Melakukan reproduksi aseksual dengan membentuk zoospor yang memiliki 2 flagella. Oh, iya, iya. Terus contoh spesiesnya? Apa saja? Saprolegnia, Ya, terus? Phytophthora, Pythium. Ya, betul. Bagus. Iya. Ya, selanjutnya, untuk nomor 2, siapa yang menjawab? Saya, Pak. Namanya siapa? Belinda. Belinda. Ya, jawabannya apa? 1 ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler. Ya, Dinding sel tersusun atas selulosa. iya. Sel sudah memiliki membran inti. Struktur tubuh seperti tumbuhan talus. Memiliki pigmen warna. Dapat melakukan fotosintesis. Habitat di wilayah perairan dan di tempat yang lembab. Reproduksi secara aseksual dengan membelah diri. Ya, bagus. Selanjutnya, yang nomor 3. Siapa yang menjawab nomor 3?
Ya, yang nomor 3, siapa yang menjawab? Halo? Yang nomor 3? Halo? Yang nomor 3, ada yang mau jawab? Atau Bapak tunjuk saja? Ya, coba Mega Cayakinanti. Nomor 3 dijawab. Belum, Pak. Belum. Ayo yang lainnya. Nomor 3, siapa yang menjawab? Saya, Pak. Siapa namanya? Ya, siapa namanya? Yang menjawab nomor 3? Namira, Pak. Namira. Namira. Ya. Yang Ya, pertama, coba. kloropita. Contohnya Ulva sp dan Spirogyra. Yang kedua, Chrysopita. Contohnya Nigella sp. Yang ketiga, Phaeophyta. Contohnya Turbinaria sp dan Laminaria sp. Yang keempat, Rhodophyta. Contohnya Gracilaria dan Gelidium sp. Yang kelima, ada Pyrophyta. Contohnya Neodymium, Peridinium, dan Serratium. Yang keenam ada Euglena. Contohnya Euglena viridis. Ya, bagus. Bagus sekali. Ya, yang selanjutnya, yang nomor 4. Saya, Pak. Siapa namanya? Aliyah. Alia. Ya. Struktur tubuh sederhana. Ukuran Ya. tubuhnya 0,1 sampai 200 mm. Organismenya prokariotik. Dinding sel tidak peptioglikan. Membran plasmanya mengandung lipid. Hidup soliter sendiri atau berkelompok. Bentuknya bervariasi, bulat, batang, spiral, dan persegi panjang. Ya, bagus. Ya. Setelah kalian mengerjakan soal yang Bapak berikan, selanjutnya Bapak akan mengasih tugas. Tugasnya itu membuat tabel perbedaan antara Archaeobacteria dan Eubacteria. Itu ditulis di selembar kertas dan
difoto, kemudian dikumpulkan di Google Classroom. Sudah paham sama tugasnya? Tadi apa Ya, aja, Pak. Pak? Tadi apa, Pak? Tugasnya itu membuat tabel perbedaan antara Archaebacteria dan Eubacteria. Ditulis di selembar kertas, kemudian difoto, terus dikumpulkan di Google Classroom yang sudah Bapak buat. Sudah paham? Sudah, Pak. Yang belum bergabung, segera bergabung ya. Kalau sudah paham sama tugasnya, Bapak cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, halo Bu. Halo, Ya, Mas Afan. Tadi saya mengikuti dari awal sampai akhir. ya, Ini kalau menurut saya, supaya kamu nanti kalau masih ada waktu pengiriman lo ya, ya, kalau masih ada waktu pengiriman ke dosennya, mending kamu itu sekali lagi, ya, sekali lagi minimal kalau bisa 2 kali lagi. Ya, nanti hari Senin. Karena apa? Kalau saya perhatikan itu akhir dari video yang pertama, dari video yang terakhir kemarin itu malah tidak sampai akhir ya, baru